Shalom, anugerah dan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal ini terbukti karena saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sukacita merupakan hal yang mudah untuk dilakukan di saat keadaan sedang baik-baik saja. Dan ketika mengalami masalah, akan sangat mudah untuk kehilangan sukacita. Akan tetapi, di dalam menjalani kehidupan, masalah akan datang silih berganti. Entah itu masalah besar, masalah kecil, masalah yang biasa saja, atau masalah yang sangat berat. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Contohnya saja, untuk seorang bayi, ketika ia mengantuk, lapar, kedinginan, atau merasa kurang nyaman, ia akan menangis. Ketika bayi menangis, maka ia sedang mengalami suatu masalah. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, entah itu orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan seorang bayi sekalipun pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Dan seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak pula masalah yang dihadapi oleh seseorang. Bahkan tingkat masalahnya pun bisa jadi semakin sulit dan rumit. Sehingga seringkali masalah-masalah yang terjadi dapat menjadi suatu beban dalam hidup seseorang. Dan hal ini pun membuat seorang kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam nas yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita saat ini, merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Dalam hal ini terlihat bahwa Paulus sedang mengalami suatu masalah, di mana ia dipenjarakan karena memberitakan kabar baik. Ia dipenjara karena Kristus. Ia dipenjara bukan karena melakukan tindakan kriminal. Dan hal ini merupakan hal yang sangat tidak adil untuk Paulus. Dan ketika Paulus mengalami hal ini, bagaimana respon Paulus? Apakah ia marah, bersungut-sungut, kecewa, mengamuk, atau mengutuk orang lain yang melakukan ketidakadilan terhadap dirinya? Tidak. Paulus tidak melakukan hal-hal tersebut. Malah Paulus tetap bersukacita di tengah ketidakadilan dan penderitaan yang ia alami. Bagaimana cara Paulus bisa bersikap demikian? Mengapa Paulus mampu untuk bersukacita di tengah masalah yang sedang dihadapinya? Saudara yang terkasih,
ada satu alasan Paulus untuk terus bersukacita di dalam hidupnya. Hal ini terletak pada apa yang menjadi fokus hidup Rasul Paulus. Di dalam hidup Paulus, ia memfokuskan seluruh hidupnya untuk Kristus. Sehingga ketika ia mengalami ketidakadilan dan penderitaan, ia tidak memfokuskan hidupnya untuk memandang masalah-masalah tersebut. Ia tidak kehilangan fokusnya terhadap Kristus. Ketika Paulus memfokuskan hidupnya kepada Kristus, maka ia mengingat setiap kebaikan dan kasih yang dianugerahkan Kristus kepada dirinya dan kepada setiap orang percaya. Dan hal inilah yang menjadi alasan Paulus mampu untuk terus bersukacita di tengah berbagai masalah yang ia alami. Itu artinya yang membuat sulit bersukacita ketika sedang dalam masalah adalah karena terlalu berfokus terhadap masalah yang terjadi. Ketika berfokus kepada masalah, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, keluh kesah, bahkan hal-hal negatif lainnya. Masalah akan membawa pengaruh negatif apabila kita terus berfokus terhadapnya. Kita akan merasa hidup kita dipenuhi oleh masalah dan melupakan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan sebaliknya, ketika kita mampu memfokuskan kehidupan kita kepada Kristus, maka pikiran kita akan terus memikirkan betapa baiknya Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, sehingga kita yang tidak layak dapat memperoleh hidup yang kekal di sorga. Dengan hal ini, kita akan mampu untuk terus bersukacita karena mengingat kebaikan Tuhan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menentukan apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Apakah kita berfokus untuk memandang masalah atau memandang kebaikan dan kasih Kristus? Masalah dapat selesai, tetapi kasih Kristus kekal selamanya. Teruslah fokus terhadap kasih Kristus, lihatlah kebaikan dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Maka kita akan dapat terus bersukacita sekalipun banyak masalah yang datang silih berganti. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan memampukan dan menguatkan kita agar hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan bagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita di berbagai keadaan hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami kehilangan sukacita ketika masalah datang di hidup kami. Kami membiarkan diri kami dikuasai oleh masalah sehingga kami lupa begitu banyak kebaikan dan betapa besar kasih yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, melalui sabda kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya dapat memampukan kami, sehingga kami mampu untuk terus bersukacita senantiasa atas segala kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dan mampu mengalahkan setiap masalah dan pergumulan yang terjadi di dalam hidup kami. Peliharalah dan kuatkanlah kami,
agar kami mampu untuk terus bersukacita di tengah masalah yang kami alami. Amin.